Episode ke-17. Danu tahu. Kamu tuli? Tanya Bu Marni. Apa maksud ibu? Bukannya menjawab pertanyaan, Danu malah balik bertanya. Mira meronta sampai tangannya terlepas dari genggaman Danu. Jangan pura-pura, Mas, ucap Mira. Entah dia dapat kekuatan dari mana. Hatinya kembali sakit mengingat Airin yang telah meninggal dunia. Diam kamu, hardik Danu. Kamu yang diam, Mas. Aku pastikan sebentar lagi kamu akan kembali membusuk di penjara. Seru Mira. Dia menunjukkan kakaknya dengan penuh amarah. Plak, Danu menampar adiknya. Mira memegang pipinya yang terkena tangan kakaknya. Ayo tampar lagi, seru Mira. Tak ada air mata yang turun. Plak, plak, Bu Marni balas menampar Danu. Berani sekali kamu tampar anak saya. Pergi kamu dari sini, usir Bu Marni. Bu, ini rumah saya. Tidak mungkin saya pergi dari rumah saya sendiri, seru Danu. Baiklah kalau begitu, Ibu dan Mira yang pergi. Tapi siap-siaplah untuk kembali tidur di jeruji besi, ucap Bu Marni. Mira, bereskan barang-barangmu. Tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Perintah Bu Marni. Mira mengangguk, lalu segera beranjak ke kamar dan memasukkan baju ke dalam kopernya. Setelah itu dia juga ke kamar ibunya, melakukan hal yang sama. Setelah semua beres, dia kembali ke ruang tamu dengan menyeret 2 koper besar. Bu, barang-barang kakak Airin, bisik Mira. Sudah ibu ambil barang yang berharga, yang di lemari tinggal pakaian yang sudah tak layak pakai, balas Bu Marni. Tanpa menyapa Danu, mereka pergi meninggalkan rumah itu. Di dalam mobil, Bu Marni dan Mira saling bertangisan. Mereka tak habis pikir Danu bisa berubah sekasar itu. Bu, kenapa tak membuat Kak Danu miskin saja? Sekalian ibu pecat Kak Danu dari kantor, maka pasti perempuan gatal itu akan pergi, sungut Mira. Kamu tenang saja, kita sedang menjalankan rencana. Tapi pakai cara ibu, ucap Bu Marni. Mira tersenyum. Selama ini walaupun ibunya keras tapi sebenarnya dia sangat baik. Dia hanya membentengi dirinya dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya dengan cara terlihat kasar. Danu merasa lapar, tapi tak ada makanan yang bisa dia temukan. Saat membuka kulkas, banyak bahan untuk dimasak, tapi dia tidak bisa memasak. Sesaat teringat Airin. Biasanya kalau sudah jam segini di meja makan sudah tersedia berbagai masakan kesukaan Danu. Danu meraih HP-nya lalu menelpon Airin. Namun nomornya tidak aktif. Dia lalu mencoba menelpon Intan, tapi tak diangkat. Mungkin dia pulang ke rumah orang tuanya untuk dirawat, pikir Danu. Lebih baik aku suruh Maya ke sini saja, ucap Danu dengan girang. Segera dikirimnya chat untuk kekasihnya itu. Sayang, bisa ke rumah kamu, istrimu tidak marah, balas Maya. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Baiklah, tunggu saya. Mau dibawakan apa? Tanya Maya. Makanan, aku lapar, jawab Danu. Oke, Danu membersihkan kamarnya sambil menunggu Maya. Dia menggeleng ketika melihat kamarnya begitu kotor. Memang selama Airin lumpuh, rumah tak lagi terurus. Entah kenapa, Danu kembali memikirkan Airin. Terdengar bunyi ketukan di pintu. Danu bergegas membukanya. Maya sedang berdiri di depan pintu. Dia terlihat sangat cantik dengan dress tanpa lengan, sepanjang lutut berwarna pink Fanta. Danu tersenyum melihat penampilan wanitanya itu. Sayangnya, Maya baru saja keguguran. Jika tidak, pasti Danu telah membawanya ke kamar lalu mencumbunya sampai puas. Ya ampun, pacarnya siapa sih yang cantik banget? Ujar Danu. Dia mencolek dagu lancip Maya. Mas, bisa aja, ucap Maya manja. Danu menarik tangan Maya untuk masuk, lalu menutup pintu. Terlihat bungkusan berwarna putih dibawa oleh wanitanya. Bawa apa? Tanya Danu. Soto ayam, ucap Maya. Danu membimbing Maya ke dapur. Dengan telaten dia meletakkan sup ke dalam mangkuk, lalu menghidangkan untuk Danu. Lelaki itu makan dengan lahapnya. Setelah makan mereka kembali ke ruang tamu, lalu bercerita sampai keduanya mengantuk dan memutuskan untuk tidur.
Danu mengajak Maya ke kamar tamu dan menyuruhnya untuk istirahat. "Mas, kok kita tidak di kamar kamu?" tanya Maya. "Di sini saja, jangan sampai kita di atas terus ibuku atau Airin pulang. Bisa saja kita dilaporkan ke polisi lagi." Danu memberi alasan. Memang dia mengantisipasi supaya tidak terulang kejadian yang sama. Mereka merebahkan diri. Danu memeluk Maya sampai mereka terlelap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Maya sudah bangun. Dia membersihkan rumah lalu ke dapur untuk membuatkan Danu sarapan. Niatnya membuat nasi goreng sosis. Karena tidak ada sosis, terpaksa Maya melangkah keluar rumah menuju warung terdekat. Di warung tersebut ternyata sudah ramai ibu-ibu yang menunggu penjual sayur. Melihat Maya datang dari arah rumah Danu, seorang ibu bertubuh besar namun berkulit putih menyapa Maya. "Pagi, Bu," sapa wanita itu. "Selamat pagi, Bu," balas Maya dengan tersenyum. Ibu-ibu yang lain meneliti penampilan Maya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu tersebut kembali bertanya, "Saudaranya Bu Airin?" Maya hanya tersenyum tak menjawab. Ibu-ibu yang lain sudah saling main sikut. Sepertinya mereka paham dengan arti Maya yang diam saja. "Oh ya Mbak, kok nggak diadain tahlilan 3 hari kepergian Bu Airin?" Maya terpaku, tak mengerti arah pembicaraan ibu-ibu komplek tersebut. Tak mau mendapatkan pertanyaan lain, Maya segera membayar belanjaan lalu berlalu pergi. Sampai di rumah, Maya mencari keberadaan Danu. Ternyata dia kembali tidur. Maya mendekati Danu, ingin mengajaknya sarapan. Tapi tangan kekar lelaki itu lebih dulu menarik tubuh Maya. Mereka kembali menggulung di selimut. Saat sedang asik bercanda di dalam selimut, terdengar pintu diketuk dan suara salam seseorang dari depan pintu. Dengan langkah gontai, Danu bergegas membuka pintu. Matanya membulat kalau yang datang adalah Pak Lurah. Bapak silahkan masuk," sapa Danu. "Terima kasih Pak," ucap Pak Lurah. Dia melangkah masuk ke ruang tamu Danu. Setelah duduk dan berbasa-basi sebentar, Pak Lurah segera menyampaikan maksud dan tujuannya. "Begini Pak, saya kesini mewakili seluruh warga komplek untuk mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bu Airin ke pangkuan ilahi. Semoga Bapak tabah menghadapi cobaan yang diberikan Allah," ucap Pak Lurah panjang lebar. Tapi Danu sama sekali tak mengerti arah pembicaraan Pak Lurah. "Maaf Pak, tapi maksudnya apa?" tanya Danu tak mengerti. Belum sempat Pak Lurah menjawab pertanyaan Danu, "Siapa Mas?" suara Maya, membuat kedua lelaki itu terbalik ke arah suara. Pak Lurah yang melihat Maya dengan penampilan yang berantakan langsung mengalihkan pandangannya. Dia kembali menatap Danu. "Pak, minta maaf. Saya bukan ikut campur urusan pribadi Bapak, tapi tolong untuk mengikuti peraturan kompleks ini. Kalau Pak Danu lupa, baiklah saya ingatkan. Jika ada tamu yang akan menginap di rumah warga sini harus melapor sejam setelah mataku tersebut datang." Jelas Pak Lurah. "Iya Pak, saya minta maaf. Terus terang kami tiba di sini sudah tengah malam. Jadi baru hari ini rencananya saya melaporkan kalau ada tamu yang akan menginap di rumah saya," ucap Danu. "Baiklah, saya berharap sebentar Bapak melapor ke kantor lurah. Tapi kalau bisa saya beri saran sebagai lelaki, bukan sebagai aparatur negara. Saya mau bilang sepertinya tidak etis. Bapak membawa wanita lain ke dalam rumah sedangkan tanah di pusaran istri Bapak belum kering," tandas Pak Lurah. "Maksud Bapak apa?" tanya Danu. "Maksud saya tidak etis Bapak membawa perempuan lain masuk ke dalam rumah ini. Padahal Bu Airin baru 2 hari meninggalnya," jelas Pak Lurah. Danu tergagap, tak tahu harus berkata apa. Begitupun Maya, hanya bisa menutup mulutnya. Setelah mengatakan itu, Pak Lurah pamit. Danu mengantarkan lelaki itu ke depan pintu. Setelah Pak Lurah pergi, Danu hendak menutup pintu, tapi dia masih sempat mendengar seseorang berkata,